Kaisar Sihir, Magic Emperor bab 489 sampai dengan 490 penyerangan habis-habisan. Dengan penjaga bayangan begitu dekat, yang lain pasti tidak ketinggalan jauh. Du Gufeng berdiri dan berteriak, "Bersiaplah untuk bertempur. Tuan Gu Santong, mohon berikan bantuan." Gu Santong mengangguk, mengunyah ramuannya, "Lagi pula, itulah yang ayah katakan padaku." Du Gufeng menjadi tegas dan keempat bersaudara itu memimpin divisi mereka keluar kota. Pertarungan yang tidak seimbang ini bahkan membuat harimau kawakan ini pun merasakan tekanan. Tuoba Liu Feng bertindak sebagai komandan pengganti, mengarahkan penjaga serigala ketika dia melihat jutaan manusia dan harimau Tianyu keluar. Tidak masuk akal bagi mereka untuk mengabaikan keunggulan tembok, bahkan tanpa susunan, dan memilih serangan frontal. Dia segera memahami rencana mereka. Hanya di luar tembok kota pasukan 4 harimau dapat berkumpul untuk membentuk barisan dan menyerang jantung kampnya. Zuo Fen sombong, melemparkan segalanya dalam satu gerakan berisiko. "Kami tidak pandai dalam formasi tentara, tapi kami memiliki makhluk spiritual yang akan memberimu dunia yang penuh luka." Tuoba Liu Feng memerintahkan, serigala lengan baja dan serigala punggung besi, bergerak ke depan untuk menghadang mereka. Howling Wind Wolf dan Blood Shadow Wolf akan menerobos di belakang keduanya. Lemparkan pertempuran ini ke dalam kekacauan setelah dukungan keluarga kekaisaran Tianyu menghancurkan formasi mereka. Dipahami. Utusan itu pergi. Serigala yang menyebar mengubah formasi. Divisi Ironbark Wolf dan Steel Arm Wolf digabungkan, membentuk dinding di depan Tuoba Liu Feng. Du Gufeng tertawa, "Berikan segalanya, serang." Dengan jumlah mereka yang sedikit, taruhan terbaik mereka adalah menyelesaikan pertempuran ini dengan cepat. Mereka harus berani menghadapi bahaya jebakan untuk mencapai komandan dan menyanderanya. Mengaum. Teriakan tentara yang tak kenal takut mengguncang langit. Di saat yang sama, ratusan jejak hitam melintas dengan gerakan yang menakutkan. Mereka memasuki formasi dan menebas orang-orang ini dengan pedang hitam mereka. Formasi mereka yang baru terbentuk runtuh dalam sekejap. Jauh di atas mereka, Sima Hui mengebom mereka dengan bidah catur. Mereka bersiul di udara dan meninggalkan kawah dan tangisan sedih. Ribuan orang tewas dalam setiap serangan. Howling Wind Wolf dan Blood Shadow Wolf yang bersiaga, tertawa gembira. Tanpa Dugu Santian, mereka bukan apa-apa. Lihat betapa mudahnya formasi mereka jatuh. Pasukan yang tak terkalahkan akan jatuh bahkan tanpa bantuan kita. Serigala angin melolong tertawa. Blood Shadow Wolf mencibir, pikiran Marsekal Zuo itu hanya dipenuhi dengan intrik, namun kurang di departemen militer, hahaha. Kalau bicara soal perang, yang penting adalah menggunakan kekuatan penuhmu dalam bentrokan. Terlibat dengan politik istana dan jubah serta belati setiap hari membuat Anda lemah dalam mengarahkan tentara. Tidak peduli betapa cerdiknya dia, tentara Dugu akan mati di tangannya. Hanya Tuoba Liu Feng yang tahu betapa rumitnya pemikiran Zuo Fen, sedemikian rupa sehingga dia merasa semuanya berjalan terlalu mudah di sini. Aneh, apakah tentara Dugu pernah selemah ini? Mereka tidak sebanding dengan rata-rata prajurit Quan Rong. Dengan teriakan yang menggema, kilatan merah mendarat di medan perang, seorang anak berusia 7 tahun. Sima Hui gemetar dan bahkan menjatuhkan bidaknya yang sudah disiapkan. "Orang tua yang pikun, daripada bermain catur sepanjang hari di ibu kota, kamu datang ke sini untuk bertarung." Gu Santong bersinar merah saat dia meninju langit. Ruangnya melengkung. Sima Hui merasakan pandangannya kabur saat kekuatan tanpa henti menghantamnya. Sima Hui bahkan tidak punya waktu untuk mengintip. Yang bisa dia lakukan hanyalah mengeluarkan Yuan Qi-nya. Bam! Ledakan yang terdengar membuat Sima Hui menumpahkan darah. Pakaiannya berantakan saat ia meluncur di udara, mengeluarkan darah dari setiap inci tubuhnya. Pukulan skam Gu Santong yang tak terkalahkan adalah pukulan monster. Bahkan Sima Hui pun tidak dapat menerima pukulannya. Mendengus, Gu Santong menyeringai, menoleh ke penjaga bayangan. Dengan kecepatannya yang luar biasa, dia meninju semuanya hingga menjadi bubur, meskipun mereka bukan manusia. Kekuatan tinju imut itu membengkokkan ruang sedemikian rupa sehingga dia bahkan tidak membutuhkan kekuatan jiwa untuk menyelesaikan pekerjaannya. Dan sekarang setelah dia memiliki Faulting Kunpeng sebagai pemandunya, dia menggunakan kekuatan konyol itu secara maksimal. Para penjaga bayangan tidak punya peluang. Gu Santong berlari ke sana kemari memakukan bayangan di setiap sudut. Ketika Gu Santong mendarat, tinju kecilnya berlumuran darah. Matanya yang tajam menatap divisi Ironbark Wolf dan Steel Arm Wolf. Du Gufeng berteriak, "Itu sudah mati, serang!" Mengaum. Saudara-saudaranya berkumpul, memimpin 600.000 orang untuk membentuk formasi baru. Tidak seperti sebelumnya, para prajurit ini memiliki keberanian yang berbeda, keras dan tangguh.
Mereka adalah sisa-sisa tentara Dugu. Dugu Feng berteriak. Dengan harimau yang memimpin, Yuan Qi tentara menyatu. Para prajurit membentuk pisau tajam yang dapat memotong perisai apapun. Ironbark Wolf dan Steel Arm Wolf tersentak, mendapati formasi ini sebagai musuh yang jauh lebih buruk daripada formasi besar yang mereka bentuk sebelumnya. Ini tentara Dugu. Yang sebelumnya adalah umpan, teriak Tuoba Liu Feng. Tentara Dugu berada tepat di atas dua divisi musuh ketika Gu Santong mengatur waktu tinjunya dengan tepat. Tinju melonjak, membelah surga. Mengaum. Serangannya dan aura tentara Dugu digabungkan. Serigala punggung besi dan serigala lengan baja merasakan langit menimpa mereka. Kekuatan serangan ini merampas udara dari paru-paru mereka dan menghentikan jantung mereka. Ledakan. Jutaan manusia dari kedua serigala itu terlempar kemana-mana, banyak yang terpotong-potong, saat harimau memotong mereka seperti kertas. Serigala punggung besi dan serigala lengan baja muntah darah. Mereka harus berterima kasih kepada formasi mereka karena masih hidup. Meski kini perpecahan sudah lumpuh. 30% meninggal akibat benturan sementara 60% berada dalam kondisi kritis. Ini tidak mungkin. Tuoba Liu Feng ternganga, tentara Dugu tidak memiliki kekuatan seperti itu bahkan dengan kekuatan penuh. Bagaimana cara menghancurkan dua divisi serigala? Tuoba Liu Feng melirik anak terbang itu dan menelan ludah. Aku skam Gu Santong yang tak terkalahkan. Dia sendiri yang menghancurkan 1 juta tentara? Seseorang panggil ahlinya untuk menyingkirkan anak itu atau kita tamat. Perintah Tuoba Liu Feng. Keempat harimau itu terlalu dekat, muncul di divisi Blood Shadow Wolf dan Howling Wind Wolf. Gu Santong terbang berputar-putar di atas. Kedua serigala itu menelan ludah, paling ketakutan. Tidak peduli seberapa kuat mereka di masa lalu, tentara Dugu tidak pernah seaneh itu. Belum 1 menit yang lalu mereka mengejek ketidaktahuan militer Zuofen, hanya pandai dalam skema. Sungguh ironis bahwa sebuah skema berhasil mengalahkan 2 divisi. Harimau-harimau itu hanya membutuhkan beberapa saat untuk menyerang komandan muda mereka dan menabrak mereka. Adapun untuk menghentikan mereka, mereka bahkan tidak memimpikannya. Mereka adalah divisi penyerang, paling baik digunakan saat musuh sibuk memukul mundur Steel Arm Wolf dan Ironbark Wolf. Mereka tidak dibangun untuk pertahanan. Saat itulah 3 pria terbang sebelum Gu Santong. Anda lagi. Gu Santong meludah, kamu sekarung daging busuk, kamu selalu mendorongku. Terakhir kali aku melepaskanmu namun kamu masih berani kembali. Apakah ini waktumu untuk mati? Tercakup dalam jubah hitam, dengan kabut hitam di sekelilingnya, Shadow King telah kembali. Di sisinya adalah kenalan lama Gu Santong dari 300 tahun yang lalu, orang tua Zhuge Changfeng. Keduanya dipenuhi haus darah. Raja Bayangan menyeringai, Gu Santong, satu-satunya alasan aku di sini adalah karena kali ini aku sudah bersiap. Lihatlah sekelilingmu, mereka semua adalah teman lamamu. Kenali mereka? Gu Santong mendengus, aku tidak punya waktu untuk menyia-nyiakan junior yang tidak disebutkan namanya. Mulutmu cukup bagus. Kami berjuang sangat keras 300 tahun yang lalu dan setelah sekian lama, Tuan Gu yang bertindak sebagai naga suci pasti sudah melupakan teman-teman lamanya. Satu mengejek. Gu Santong balas menatap, kamu ada di sana? Tunggu, mereka semua sudah mati jadi bagaimana kabar kalian berdua masih hidup? Laki-laki? Kebencian Shadow King semakin membara, karena kamu lupa, izinkan aku menyegarkan ingatanmu. Keduanya bertarung bersamaku saat itu dan memalsukan kematian pada saat yang tepat. Kenapa lagi kamu masih punya nyali untuk berjalan-jalan kemana-mana? Kemarahan Raja Bayangan ditujukan pada kedua orang bijak ini. Keduanya malu-malu, sambil menghela nafas, Raja Bayangan, tim kami yang terdiri dari 3 orang belum terbentuk. Muncul hanya akan merugikan kita. Jadi kami memutuskan untuk mengulur waktu untuk melatih kerja tim kami saat berikutnya kami melawan Gu Santong. Itu sebabnya kami memalsukan kematian. Kamu lari, tapi bagaimana denganku? Raja Bayangan melotot. Heaven Sage menghela nafas, Raja Bayangan, kamu selalu jujur dan setia. Anda tidak akan pernah setuju dengan rencana kami dan bahkan menentang upaya kami. Itu sebabnya kami tidak mengatakan apapun. Kau meninggalkanku untuk mati. Raja Bayangan menggertakkan giginya, itu karena aku pikir kamu sudah mati sehingga aku mempertaruhkan segalanya untuk menerima 10 pukulan Gu Santong. Itulah yang membuatku menjadi benang-benang mengerikan yang menyeramkan ini. Bukankah kita sama? Setelah pertempuran, Gu Santong mematahkan akar semangat kami, menghancurkan harapan kami untuk tahap ethereal dan menyegel umur kami. Kami hanya bisa menyeret keberadaan kami yang menyedihkan sebagai sekam yang lumpuh. Apa yang lebih buruk dariku? Kamu masih manusia. Sebagai boneka roh, saya terjebak di tempat yang sama, selamanya. Aku bahkan harus memakan jiwa-jiwa untuk bertahan hidup karena menangis dengan suara keras. Aku bukan manusia dan bukan bayangan, tapi kekejian.
Raja bayangan dan orang bijak sedang menggali sejarah kuno dan segala barang bawaan yang dibawanya. Gu Santong hanya berdiri di sana dengan cemberut sambil memikirkan masa lalu keduanya. Tuoba Liu Feng marah besar di bawah, berharap tidak lebih dari naik ke sana dan memberi pengertian pada mereka. Kamu di sini sebagai cadangan, bukan untuk bertengkar. Apakah ini yang dilakukan para ahli di Tianyu? Miliki rasa tanggung jawab demi Tuhan. Saat kamu menyelesaikan pertengkaranmu, orang-orangku akan pergi. Gu Santong sudah cukup mendengar hingga membunyikan bel. Oh, kamu belum mati. Masih ada beberapa yang hidup dari dulu. Memalukan sekali. Dan kamu bahkan memalsukan kematian. Itu sama saja dengan menipuku. Kalian tiga penipu busuk tidak pantas menerima apapun selain kematian. Ketiganya menoleh ke arah anak itu, sekarang mereka sadar mengapa mereka ada di sini dan wajah mereka tenggelam. Orang bijak langit dan bumi, mari tinggalkan dendam untuk saat ini dan kembali ke misi kita. Sudah waktunya kita mengakhiri apa yang kita mulai 300 tahun yang lalu. Raja bayangan menyipitkan mata. Keduanya mengangguk, kerja tim kami sempurna dan anak itu akan menjadi target yang sempurna. Gu Santong menyeringai, saat itu aku sudah menyeka lantai denganmu, dan aku akan melakukan hal yang sama padamu sekarang. Hihihi, siapa tahu. Seperti kata pepatah, waktu mengubah segalanya. Dan kami punya waktu 3 abad untuk mempersiapkan hari di mana kami akan menghancurkanmu. Kami telah melatih kerja tim kami untuk saat ini. Heaven Sage meledak dengan kekuatan, melepaskan cahaya yang menyilaukan. Sementara Air Sage berubah menjadi cahaya hitam, sebaliknya, dan mengeluarkan getaran yang menakutkan dan berbahaya. Di bawah tatapan kaget, kedua lampu itu menyatu membentuk taiji besar yang berputar. Naluri Gu Santong memberitahunya ada yang tidak beres dengan lingkaran penghisap itu. Keduanya belum menyelesaikan combo mereka dan dia sudah merasakan bahaya. Keduanya sebenarnya memiliki kartu as. Ayah bilang yang menyerang lebih dulu punya keuntungan. Aku akan menghentikan langkah mereka sebelum mereka menyelesaikannya. Tinju Gu Santong bersinar merah dan dia meninju. Kedua orang bijak itu hanya mengulurkan tangan dan kedua lampu itu membentuk pusaran, menghalangi serangan itu. Serangan Gu Santong memudar, menghilangkan kekuatannya. Pukulanku, Gu Santong membelalakan matanya. Heaven Sage tertawa, Scamp Invincible Gu Santong yang hebat benar-benar menyerang lebih dulu. Jadi kamu merasa kamu bukan tandingan kami. Kenapa lagi kamu melakukannya? Seolah-olah aku bosan dengan ocehanmu. Gu Santong menjulurkan dagunya dan membentak, aku akan mengirim kalian bertiga ke akhirat seperti yang kulakukan 300 tahun yang lalu. Marah karena ketahuan. Kedua orang bijak itu mencibir, mengirimkan pusaran hitam dan putih ke Gu Santong. Gu Santong tersentak, menyadari serangan sudah menimpanya. Pusaran itu berubah menjadi rantai hitam dan putih, mengencang di sekelilingnya. Rantainya aneh karena mampu menahan kekuatannya. Tidak ada perjuangan yang membantu. Heaven Sage menyeringai, simpan. Rantai yin yang kita menggunakan nafas dunia yang memberi makan satu sama lain dan terikat pada dunia itu sendiri. Tidak ada yang bisa keluar darinya, kecuali kamu bisa menghancurkan dunia, hahaha. Dua orang lainnya menertawakan perbuatan Gu Santong. Hari bajingan itu akhirnya tiba. Kami akhirnya terbebas dari siksaan yang tak tertahankan itu, hahaha. Pikiran mereka melayang pada segala macam penyesalan yang dialami Gu Santong, ketika anak itu memerah dan berteriak, saya melonjak kilin, merobek dunia menjadi lebih mudah. Mengaum. Raungan Gu Santong mengguncang langit, bentuk asal, kilin. Gu Santong meledak dalam cahaya merah dan wajah mungil dan menggemaskannya berubah. Lengannya membesar, sisik menutupi kulitnya dan kekuatannya berlipat ganda. Gu Santong berubah dari anak kecil yang lucu menjadi binatang suci. Bahkan ketika dirantai, auranya menimbulkan rasa takut pada orang bijak. Demi Tuhan, dia benar-benar aneh. Heaven Sage tersentak ketika setiap gerakan binatang itu mengandung kekuatan yang tak terukur, memutus rantai setiap saat. Seluruh medan perang terkejut saat melihat binatang itu. Putra Zuofen, orang yang menghancurkan Tianyu berabad-abad yang lalu, penipu tak terkalahkan Gu Santong, sebenarnya adalah binatang buas.